Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji syukur kita hadiratkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah Subhanahu wa taala lah teman-teman semua, kita dilimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Salah satu nikmat yang paling berharga adalah nikmat sehat. Kenapa nikmat sehat itu penting? Karena dengan diberikannya kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dapat menimba ilmu sebanyak-banyaknya, beraktivitas dengan semangat, serta menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya. Tak lupa pula, kita juga diberikan jasmani yang sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berbuat kebaikan dan terus belajar. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman penuh cahaya, ilmu, dan iman. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan materi dari mata kuliah ilmu dakwah, dan semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat serta menambah wawasan dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi sebelum saya memasuki ke pembahasan, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Satria Bagus Yuda Perkasa dengan nomor induk mahasiswa 25010401030. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah ilmu dakwah yang dibimbing oleh Ibu Rizkiatul Hasanah, SSOS MSOS. Nah, seperti yang teman-teman lihat di sini, saya akan membahas 4 persoalan. Yang pertama tentang tinjauan ilmu dakwah, yang mana tinjauan ilmu dakwah ini mencakup dari pengertian dakwah, fenomena dakwah, dan tinjauan semantik dakwah. Lalu, di persoalan yang kedua ini ada konsepsi, posisi dasar hukum, fungsi, serta tujuan dakwah. Yang mana di persoalan kedua ini, pembahasannya itu mencakup dari memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber dan hukum, terus fungsi dakwah, dan tujuan dakwah. Lanjut ke persoalan yang ketiga, ada proses dan unsur-unsur dakwah. Yang mana di persoalan ketiga ini, kita akan membahas tentang proses dakwah dan unsur-unsur dakwah. Dan persoalan yang terakhir adalah objek ilmu dakwah, di mana di persoalan yang terakhir ini kita akan membahas tentang objek formal dan objek material. Memasuki persoalan yang pertama, yaitu tinjauan ilmu dakwah. Nah, pertama-tama kita akan masuk ke pengertian. Berdasarkan pengertian yang ada di slide ini, dapat dipahami bahwa dakwah bukan sekedar kegiatan menyampaikan ceramah di hadapan orang banyak, melainkan memiliki makna yang lebih luas. Secara etimologis, kata dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yada'u da'watan, yang berarti menyeru, mengajak, dan memanggil. Dalam konteks Islam, dakwah dimaknai dengan ajakan kepada umat manusia untuk mengikuti jalan kebenaran dan melaksanakan ajaran Islam dengan penuh kesadaran. Selain itu, dari penjelasan tersebut juga terlihat bahwa dakwah bersifat persuasif, bukan represif. Artinya, dakwah dilakukan dengan cara yang lembut, bijaksana, dan penuh hikmah, bukan dengan paksaan atau tekanan. Tujuan utamanya adalah mengajak orang menuju kebaikan melalui pendekatan yang santun dan menyentuh hati agar mereka menerima kebenaran dengan kesadaran dan keikhlasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dakwah merupakan upaya menyampaikan nilai-nilai Islam kepada sesama manusia melalui seruan, anjuran, dan teladan yang baik. Setiap muslim memiliki tanggung jawab moral untuk berdakwah sesuai dengan kemampuannya, baik melalui ucapan, tindakan, maupun sikap yang mencerminkan akhlak Islami. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fenomena dakwah.
Setelah kita membaca penjelasan mengenai fenomena dakwah pada gambar ini, dapat kita pahami bahwa fenomena dakwah merupakan bentuk perubahan dan perkembangan dalam kegiatan dakwah seiring berjalannya waktu. Dakwah tidak bersifat statis, melainkan ia menyesuaikan diri dengan kondisi zaman, perkembangan teknologi, serta pola pikir masyarakat yang terus berubah. Nah, dalam penjelasan tersebut, disebutkan bahwa fenomena dakwah mencakup berbagai aspek seperti media dakwah, isu-isu dakwah, lingkungan, hingga cara berpikir audiens. Artinya, metode dan pendekatan dakwah kini tidak lagi terbatas pada cara tradisional seperti ceramah di mimbar, tetapi telah berkembang melalui berbagai media modern seperti media sosial, podcast, video, dan platform digital lainnya. Dan selain itu juga, dakwah juga memiliki prinsip-prinsip penting yang harus diperhatikan, yakni menyampaikan pesan dengan hikmah atau kebijaksanaan, memberikan nasihat yang baik, serta berdialog dengan cara yang sopan dan santun atau biasa yang disebut dengan mujadalah. Nah, hal ini menunjukkan bahwa dalam menghadapi perkembangan zaman, dakwah tetap harus menjaga nilai-nilai dasar Islam yang mengedepankan kearifan dan kelembutan dalam menyampaikan kebenaran. Dengan demikian, fenomena dakwah menggambarkan dinamika perubahan yang terus berlangsung. Namun esensinya tetap sama, yaitu menyeru manusia menuju kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang relevan dan bijak sesuai perkembangan zaman. Nah, yang terakhir ada tujuan semantik dakwah. Jika dilihat dari penjelasan yang ada pada gambar tersebut, tujuan semantik dakwah dapat dimaknai sebagai upaya untuk menggali makna yang lebih dalam dari ajaran Islam agar pesan yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara konstekstual. Semantik sebagai ilmu yang mempelajari makna, memberikan sumbangan penting dalam menafsirkan istilah-istilah dakwah agar tetap relevan dengan perkembangan bahasa dan zaman. Melalui pendekatan semantik, dakwah tidak hanya dipandang sebagai seruan moral atau ajakan spiritual semata, tetapi juga sebagai bentuk komunikasi yang bermakna dan terukur. Setiap kata, kalimat, dan pesan yang disampaikan dalam dakwah harus mampu mengunggah kesadaran umat dengan cara yang tepat dan tidak menimbulkan kesalahpahaman makna. Karena itu, pemahaman semantik membantu pendakwah dalam memilih bahasa yang sesuai dengan kondisi audiens serta konteks sosial yang melingkupinya. Lebih jauh lagi, kajian semantik juga memperlihatkan bagaimana makna kata dakwah berkembang dari masa ke masa, mulai dari periode jahiliyah hingga setelah turunnya Al-Quran. Nah, perubahan ini menunjukkan bahwa Islam sangat memperhatikan kejelasan makna. Agar apa? Agar pesan kebenaran dapat tersampaikan dengan efektif di setiap era. Dengan demikian, tujuan semantik dakwah bukan hanya memahami arti kata, tetapi juga memastikan bahwa makna tersebut mampu hidup dan memberi pengaruh positif dalam realitas kehidupan umat manusia. Nah, selanjutnya kita akan memasuki ke persoalan yang kedua, yaitu konsepsi dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Nah, yang pertama kita akan memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum dakwah. Al-Quran dan hadis merupakan sumber utama dalam hukum serta pesan dakwah. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dasar yang memberikan arah dan nilai-nilai pokok dalam kehidupan. Sedangkan hadis menjelaskan rincian praktis dari ajaran tersebut agar dapat diterapkan secara konkret. Nah, pemahaman terhadap kedua sumber ini menuntut kajian yang mendalam melalui tafsir dan penjelasan para ulama atau yang kita bisa disebut dengan ijma. Dengan memahami Al-Quran dan hadis secara benar, seorang pendakwah dapat menyusun pesan dakwah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, pemahaman yang baik juga memungkinkan pendakwah menggunakan metode yang bijaksana, efektif, dan relevan dengan kondisi masyarakat yang menjadi sasaran dakwahnya. Nah, lanjut yang kedua, ada fungsi dakwah. Fungsi dakwah seringkali sulit dibedakan dari tujuannya. Untuk memudahkan pemahaman kita, dapat diumpamakan seperti seseorang yang merasa haus lalu meminum air.
Nah, tindakan meminum air adalah fungsi, sedangkan hilangnya rasa haus merupakan tujuan. Begitu pula dengan dakwah yang memiliki fungsi besar dalam kehidupan umat Islam. Fungsi utama dakwah adalah sebagai sarana untuk menggerakkan manusia agar melaksanakan ajaran Islam dengan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, seluruh aktivitas manusia dapat diwarnai oleh nilai-nilai Islam. Dakwah berfungsi untuk mengarahkan, memotivasi, membimbing, mendidik, serta mengingat umat agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama. Melalui dakwah juga, manusia diharapkan tidak hanya memahami ajaran Islam, tetapi juga mampu mengamalkannya dalam tindakan nyata. Nah, kita lanjut yang terakhir teman-teman, yaitu membahas tentang tujuan dakwah. Tujuan utama dakwah adalah mengajak umat manusia untuk berbuat kebaikan serta mencegah kemungkaran sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 104. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104. Nah, tujuan dakwah telah dirumuskan oleh banyak ulama dan pakar dengan berbagai sudut pandang. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam memandang hakikat dakwah itu sendiri. Sebagian memusatkan tujuan dakwah pada pola dan model penerapannya. Sebagian lagi menekankan pada metode, strategi, dan serta pendekatannya. Ada pula yang melihat dari segi sasaran dakwah dan lainnya menekankan pada kepentingan konteks sosial. Namun, secara umum, seluruh tujuan dakwah bermuara pada satu hal, yaitu membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan tuntunan Islam. Nah, teman-teman, kita lanjut ke persoalan yang ketiga tentang proses dan unsur-unsur dakwah. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang proses dakwah. Tapi di sini kita akan lebih membahas tentang proses dakwah fardiyah. Berdasarkan slide mengenai proses dakwah, istilah dakwah fardiyah merujuk pada salah satu jenis metode dakwah. Dakwah fardiyah adalah dakwah yang dilaksanakan secara personal, individual, atau secara empat mata, satu da'i kepada satu mad'u. Tujuan utama dari metode ini adalah agar pesan dakwah dapat tersampaikan dengan lebih mendalam dan menyentuh aspek pribadi mad'u. Sifatnya yang personal memungkinkan dai untuk lebih fokus pada masalah, kebutuhan, dan kondisi kejiwaan spesifik dari mad'u tersebut. Contoh, implementasinya adalah ketika seorang dai menyampaikan pesan kebaikan atau pesan nasihat atau juga ajaran Islam secara langsung hanya kepada satu orang pendengar. Nah, situasi ini menciptakan iklim yang intim dan kondusif untuk dialog terbuka dan refleksi diri. Ada 3 pilar pemahaman. Nah, untuk mengungkapkan dan mendekatkan pesan dakwah fardiyah kepada akal dan hati, terdapat 3 pengertian atau pilar utama yang perlu dipegang teguh oleh dai. Pertama, seruan dan ajakan, dan perbaikan akhlak dan kebaikan pribadi atau biasa yang disebut dengan internalisasi nilai, dan ketulusan hati atau keikhlasan dai. Nah, lanjut yang terakhir ada unsur-unsur dakwah. Di sini kita bisa lihat teman-teman semua ada 6 unsur-unsur dakwah. Sebelumnya, apakah teman-teman tahu apa itu unsur-unsur dakwah? Nah, unsur-unsur dakwah adalah sesuatu proses penyampaian ajaran Islam yang terencana dan sistematis, yang mana melibatkan beberapa komponen esensial agar tujuan dakwah dapat tercapai secara efektif. Berdasarkan slide yang telah ditampilkan, terdapat 6 unsur utama dalam dakwah. Pertama, ada dai.
Nah, dai adalah subjek atau pelaku dakwah. Ia merupakan individu atau kelompok yang bertugas untuk menyampaikan pesan-pesan Islam. Seorang dai juga memiliki tanggung jawab untuk memiliki ilmu yang mendalam, terus akhlak yang mulia, dan kompetensi dalam berkomunikasi agar pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik. Nah, yang kedua ada mad'u. Mad'u itu apa sih? Nah, mad'u itu adalah objek atau sasaran dakwah, yaitu individu, kelompok, atau masyarakat yang kepadanya pesan dakwah ditujukan. Nah, memahami karakteristik atau latar belakang dan kondisi mad'u sangat penting bagi seorang da'i agar metode dan materi dakwah dapat disesuaikan dan relevan. Dan yang ketiga ada maddah. Maddah adalah materi atau isi dari dakwah. Materi ini harus bersumber dari ajaran Islam yang murni, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, serta mencakup seluruh aspek kehidupan, mulai dari akidah, ibadah, muamalah, hingga akhlak. Dan yang keempat ada wasilah. Wasilah adalah alat atau media yang digunakan dalam proses dakwah. Media ini dapat berupa sarana tradisional seperti mimbar, ceramah tatap muka, hingga sarana modern seperti media sosial, publikasi digital, radio, dan televisi. Pemilihan wasilah yang sangat tepat menentukan jangkauan dan efektivitas pesan yang akan ditujukan kepada mad'u. Dan yang kelima ada thoriqoh. Nah, thoriqoh adalah metode atau cara penyampaian dakwah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengajarkan untuk berdakwah dengan hikmah atau bernasihat yang baik atau mujadalah atau diskusi dengan cara yang lebih baik. Penerapannya thoriqoh harus fleksibel, adaptif, dan penuh kebijaksanaan. Lalu yang keenam ada atsar. Atsar adalah hasil atau dampak yang ditimbulkan dari proses dakwah. Ini mencakup perubahan positif pada diri mad'u, baik dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun perilaku, dan pada akhirnya mengantarkan mereka untuk lebih taat kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, lanjut ke persoalan yang terakhir, ada objek studi ilmu dakwah. Nah, yang pertama ada objek formal. Dalam ilmu dakwah, objek formal ilmu dakwah adalah sudut pandang spesifik yang digunakan untuk meneliti objek material yang berfokus pada dimensi praktis. Objek formal ilmu dakwah adalah mengkaji kegiatan atau mengajak umat manusia untuk mengikuti ajaran Allah atau biasa yang kita sebut dengan fisabilillah dalam seluruh aspek kehidupan. Kegiatan ini terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu dakwah bi al-lisan, bi al-qalam, dan bi al-hal. Untuk melalui sistematisasi, sinkronasi, dan integrasi program. Tujuannya adalah untuk mengelola hasilnya dalam bentuk lembaga-lembaga Islam agar dakwah dapat berjalan efisien dan mencapai sasaran yang ditetapkan. Lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu objek material. Apa itu? Objek material ilmu dakwah adalah substansi mendasar yang menjadi sumber dan fokus kajian ilmu ini. Objek material ilmu dakwah secara mutlak adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa Islam adalah agama samawi, di mana Al-Quran berfungsi sebagai sumber utama yang fundamental, dan hadis berfungsi sebagai sumber sekunder yang menjelaskan dan memberikan aplikasi praktis dari ajaran Al-Quran. Objek material ini serupa dengan ilmu-ilmu keislaman lain, seperti ulumul Quran dan tafsir. Perbedaannya adalah ilmu dakwah terletak pada fokus kajiannya yang dikembangkan untuk aspek penyampaian dan implementasi pesan dari kedua sumber tersebut. Oke, mungkin itu saja pembahasan yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Dan juga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Saya akhiri, nun wal qalami wa mayasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.